Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Menyambut Idul Adha. Idul Adha sampai disebutkan oleh para ulama bahwa Idul Akbar. Idul Adha itu disebutnya Idul Akbar, Id yang besar. Jadi kalau disebut Idul Fitri sama Idul Adha, yang besar yang mana? Idul Adha. Kalau di kita terbalik, seringkali yang besar Idul Fitri ya. Yang paling ramai Idul Fitri, Idul Adha sepi ya. Ya Idul Fitri siapannya luar biasa. Kalau Idul Adha kadang ya lebaran haji, liburnya juga cuma sehari doang gitu ya. Padahal Idul Adha itu para ulama menyebutnya Idul Akbar. Kenapa? Karena terkumpul semua ibadah di dalamnya. Puasanya ada sunnah, sholatnya udah pasti, hajinya ada di Idul Adha. Semua terkumpul itu, semua ibadah di dalam Idul Adha. Nah, dalam Idul Adha ada satu amalan yang penting ya, yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Al-uluhiyah, yaitu menyembelih. Kita menyembelih ya, disebut al-udhiyah ma yudbah fi zaman al-'adi. Al-udhiyah ini sesuatu yang disembelih di zaman yang datang. Zaman datang, beli sekarang, menyembelih nanti. Pas Idul Adha-nya di zaman yang datang, itu zaman Idul Adha. Tagarruban ilallah. Jadi kalau orang tanya kurban itu artinya apa sih? Al-udhiyah itu ma yudbah fi zaman al-'ati tagarruban ilallah. Sesuatu yang disembelih di satu waktu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi sembelihan kita itu mendekatkan kita kepada Allah. Itu udhiyah, kurban. Jadi bukan sembarangan nyembelih terus kita makan nyatek doang, udah, bukan. Oh, itu ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-asl fihi ya, qabla al-ijma' wal fil kitab wa sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah, itu salat Idul Adha, kemudian sembelihlah kurban. Wanhar. Ya, sholli al-'id wanhar lin-nusuk. Artinya salatlah Id, kemudian sembelihlah untuk ibadah. Dan di dalam khabar Muslim, hadis sahih Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dha'a bi kabshain amla'ain adranain. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam sahih Muslim disebutkan menyembelih di hari Idul Adha itu bi kabshain, 2 ekor kambing domba. Amla'ain, menggemuk. Ya, adranain yang ada tanduknya. Ya, kalau sekarang domba apa yang ada tanduknya? Bukan domba merino, bukan. Domba merino nggak ada tanduknya. Domba Garut, ya ada tanduknya. Amla'in yang gemuk. Makanya dari riwayat hadis ini menyebutkan afdal itu yang gemuk, yang banyak dagingnya. Ya, Nabi SAW menyembelih itu. Beriwayat cintanya Nabi, dalam riwayat ini cintanya Nabi sama kita. Nabi SAW waktu nyembelih itu, sembelihan buat Nabi, niatnya buat Nabi. Tapi Nabi SAW mendoakan. Ketika menyembelihnya, Nabi mendoakan, hadali wali hadali Muhammad wali Muhammad wali ummati Muhammad. Ini untuk saya, artinya untuk Muhammad saya, dan untuk keluarga saya, dan untuk umat saya. Jadi 1400 tahun yang lalu kita udah diniatin sama Nabi disembelihin kurban buat kita. Kita belum ada. Kan kita umat Nabi Muhammad. Cintanya Nabi kepada kita, sayangnya Nabi sama kita, sampai apa? Sampai kita dikasih sembelihan khusus buat kita dari Nabi. Nah, ini dalam kabshain, dalam 2 ekor domba. Makanya disebut juga kambing domba, kambing yang paling afdal di antara orang sekarang jarang mau domba. Ya, jarang mau makan dagingnya ya. Apalagi orang kita, orang Indonesia jarang maunya kambing biasa ya. Kalau katanya kambing domba ada baunya atau apa, kayak
dalam khabar yang lain, hadis yang lain, ma'amila ibnu Adam yawman na'ar min amalin ahabba ila Allah min iraqati jam. Tidaklah ada amalan Banu Adam, putra-putra Adam, ibnu Adam, yawman na'ar, di hari Idul Adha tersebut, min amalin, daripada amalan apapun, ahabbu ila Allah, yang lebih dicintai oleh Allah, min iraqati dam, daripada menuangkan darah kurbannya. Jadi menyembelih korban. Amalan yang paling indah di hari Idul Adha, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Wa inna la ta'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa adlafiha. Dan sesungguhnya nanti di hari kiamat itu akan datang bagi mereka yang berkurban menjadi saksi dengan tanduk-tanduknya dan kaki-kakinya. Ya. Wa inna dam yaga min Allah bi makanin qabla an yaga 'ala al-ard. Sesungguhnya darah yang disembelih tersebut itu ada di sisi Allah, disiapkan tempat khusus sebelum dia jatuh ke permukaan bumi. Sebelum disembelih, sebelum darahnya jatuh meletus, itu sudah ada wadah disiapkan. Dan itu nanti jadi saksi di hari kiamat buat. Fatibu biha nafsan, kata Nabi SAW, maka perindahlah dirimu, jiwamu dengannya, dengan menyembelih kurban. Jadi bukan amalan buruk menyembelih kurban. Ada orang bilang kita nyembelih kurban, orang bilang kambing disiksa, sapi disiksa. Nah itu makan kambing sama sapi bagaimana ceritanya itu? Maka kambing mati digetok itu, getok itu nyiksa, lebih haram lagi, nggak boleh dimakan, dibangkai. Matinya bukan mati dengan sembelihan syariat. Jadi kan ada aja gitu alasan orang-orang supaya apa? Supaya dia merendahkan ajaran Islam. Tapi ya semuanya balik pada diri mereka sendiri. Jadi indah, ajaran yang mulia, namanya menyembelih kurban itu. Ya. Dalam khabar lain, ini dalam khabar lain, azimu dhahayakum, sampai bilang agungkanlah sembelihanmu. Fa innaha 'ala sirati maqayakum, karena sesungguhnya nanti akan jadi kendaraan kamu untuk melewati jembatan sirat. Sampai disebut tuh kurban kita itu jadi kendaraan kita nanti supaya kita bisa lewatin sirat. Ya, beruntung. Ya, beruntung kita kalau bisa menyembelih. Makanya kalau momen Idul Adha seperti ini siapin, dari segi siapin. Kadang kita malu, ya Allah, beli handphone jutaan bisa. Kadang handphone harganya sampai 35 juta. Saya 4 tahun lalu waktu itu, belum corona, ke Kalimantan Selatan. 3 tahun atau 4 tahun yang lalu saya tetap anak muda. Pakai handphone bisa dilipat. Wah, saya bilang keren banget nih handphone bisa dilipat. Iya beli. Beli di mana? Saya beli di Singapura, di Indonesia belum ada waktu itu. Kamu banyak kali ya. Berapa saya tanya? Baru keluar kan $3.500 Singapura, kurang lebih 35 juta. Saya bilang Masya Allah, 35 juta 35 juta ini duit kan. Coba naik angkot keserimpet, handphone aja atau kelindes ban angkot, nangis ya. 35 juta hilang. Sampai saya godain di kantong ini ada siwak, enggak? Gak ada, duit malu aja. 35 juta itu bisa beli siwak 10.000, dia bisa beli malu. Yang mahal bisa beli. Ada kita malu loh. Ya handphone mahal, kurban enggak. Ya, kadang buat hajat kita nih urusan dunia, ya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ma'indakum yanfad wa ma indallahi. Apa yang di sisi kamu habis sirna. Tapi apa yang di sisi Allah kekal selamanya. Ya mohon maaf, uang nih, kita punya uang. Berapa kita punya uang? Kita beli handphone. Katakan 3 juta atau 2 juta atau 1 juta. Kita beli handphone nih, handphone kita beli ya. Masya Allah. Itu handphone rusak, hilang uang kita 1 juta, 3 juta, apalagi sampai puluhan juta. Habis. Punya uang kita beli motor 15 juta, 20 juta. Motor aja rusak, turun mesin nggak bisa dipakai, hilang juta-juta. Tapi yang di sisi Allah kekal. Uang yang kita pakai buat ibadah, uang yang kita pakai buat sedekah, uang yang kita
kita pakai buat sedekah kepada agorib, buat keluarga, buat orang tua, buat anak. Uang yang kita pakai untuk sedekah ke masjid, majelis ta'lim. Uang yang kita pakai untuk pergi haji, pergi umrah. Uang yang kita pakai untuk menyembelih kurban. Semua nggak habis begitu aja, tapi disimpan di sisi Allah. Dan nanti di hari kiamat Allah akan balas. Makanya mungkin ini mau mengajak lagi jamaah Masjid Al-Ikhlas, ayo. Dan saya doain semuanya biar banyak rezekinya. Siapa tahu tahun ini bisa motong sapi 15 gitu, kambingnya 50 gitu ya. Kan enak duitnya, enak, berkah. Nah, dan sampai keistimewaannya azimu wahai, agungkan, syiarkan. Sampai kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang kita malu juga. Sampai kadang-kadang pengurus masjid jemput bola, nawarin, ngajakin, ingetin. Sampai mohon maaf Pak, di tempat saya tinggal bukan di Kampung Rawa, saya lagi nggak tinggal di Kampung Rawa soalnya. Itu di tempat saya tinggal, itu hampir kadang-kadang kalau udah mau dekat Idul Adha diumumin di masjid. Ayo dengan sapi sisa pula. Saya pikir ya Allah, sampai diumumin. Orang pada kemana? Ayo, itu yang punya. Niatin aja, minimal kita niatin dah. Minimal kita niatin. Kalau ini di bulan Haram dia ya Allah, bukan nadar. Nadar beda. Kalau nadar itu kita menadarkan wajib atas saya, mewajibkan diri, itu nadar. Nadar itu kalau Allah kasih duit, saya mau kurban. Niatnya beda. Kalau niat ya Allah, mudah-mudahan ya Allah kasih rezeki, ya Allah pengen berkurban. Saya kepengen, saya niat berkurban. Masang niatnya dulu biar pahalanya berlipat ganda, apalagi di bulan Haram. Ya, pahala berlipat. Niatin. Nah, kalau kita bicara tentang kurban, hukumnya kurban al-mu'tamad sunnah mu'akkadah. Ya, al-mu'tamad sunnah mu'akkadah. Ya, tapi bagi Nabi itu wajib. Jadi ini salah satu khususiat. Ada perkara yang wajib bagi Nabi, khususiat buat Nabi, buat kita sunnah. Di antaranya kurban. Di antaranya kurban, di antaranya bangun malam. Kalau kita kan sunnah bangun malam tahajud. Tapi bagi Nabi wajib. Di antaranya kurban. Nah, hukumnya sunnah muakkadah, tidak menjadi wajib kecuali dua. Kurban ini tidak menjadi wajib kecuali dua. Pertama, kalau kita nadarkan, saya nadar tahun ini saya mau berkurban sapi misalkan, contoh. Nah, ini wajib. Kedua, bisa jatuh kewajiban kalau kita mengucapnya hadhihi udhiyati, ini kurban saya. Jadi kita nggak usah nyebut ini kurban, saya. Artinya menisbahkan langsung pada dirinya. Berarti seakan-akan dia sudah berjanji akan berkurban. Kayak kita ngasih ke masjid nih, kurban siapa? Kurban apa namanya? Ini kurban namanya tulis saja, Fulan bin Fulan. Kurban. Kasih ke masjid misalkan ya. Karena kalau kita bilang ini kurban saya, memang sebenarnya bagus. Bagusnya tidak menjadi pahalanya jadi naik loh. Perkara sunnah dengan perkara wajib, pahala wajib jauh lebih tinggi. Cuma masalahnya antara jarak kita ngasih ke masjid misalkan, atau kita baru beli terus kita menjadikan itu hukumnya wajib, di pertengahan jalan belum disembelih udah mati duluan, kita wajib ganti. Karena ini kan udah perkaranya wajib. Jadi kayak misalkan nih, saya nadar kurban ya, saya nadar kurban misalkan, saya taruh di Masjid Al-Ikhlas, ngomong sama pengurus, nih saya kurban saya, kurban nadar. Kurban nadar berarti kurban wajib nih. Nggak boleh kenapa-napa itu kambing, nggak boleh mati. Nggak taunya baru 5 hari belum lebaran 5 tahun mati. Contohnya, saya harus ganti wajib. Karena belum sempat disembel. Nah, kalau mau ngomong ini kurban saya, ngomongnya pas waktu disembelih aja. Jadi pas sudah dibawa mau disembelih baru ngomong hadhihi udhiyati, inilah kurban saya. Jadi pahalanya wajib. Ini jalan keluar ya. Jadi aslinya kurban sunnah muakkadah, sunnah yang sangat penting yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian sunnah
memang bagi setiap orang yang mampu, man istata' minal lil hur, ya, yang punya kemampuan qadir dan malaka zaidan amma yahtaju yaumul id, dia punya rezeki buat hari lebarannya, punya rezeki lebih, maka dia ya dianjurkan untuk berkurban, ya. Cuma ia intada ahlul bait sunnah kifayah. Nah, dalam satu orang itu dia dianjurkan sunnah muakkad. Jadi dalam satu rumah tangga, ini masalah soalnya sering terjadi nih omongan, ada kalam-kalam, oh setiap satu rumah satu orang aja sunnah muakkadanya satu orang dari satu keluarga dia berkurban. Bukan satu kurban bisa buat satu keluarga, enggak. Yang namanya satu kurban tergantung. Kalau sapi memang bisa 7, unta bisa 7, tapi kalau kambing 1 nggak bisa. Kambing 1 diniatin 7 orang. Ya kan ada kan bapak-bapak keluarga diniatkan keluarga. Nanti saya kasih solusinya. Ada masalah dalam fikihnya itu. Cuma kita bicara, jadi dalam satu keluarga itu sunnah muakkadanya walau 1 orang. Kalau adha wahid min, salah satu dari mereka. Inta ada ahlul bait sunnah kifayah. Kalau berjumlah keluarganya banyak, jadinya sunnah kifayah yang lainnya. Tapi minimal, bahasa kitanya dalam satu rumah minimal ada 1 orang yang berkurban, itu minimalnya. Bukan bicara setiap rumah harus. Kalau harus berarti wajib. Jadi perkara bukan perkara wajib, perkara sunnah. Ya, jadi jangan juga terlalu mengatakan ini wajib. Juga tidak mengatakan, artinya kalau dalam sekeluarga misalkan punya istri 1, anak 3, 4, 5, punya rezeki banyaknya minta ampun, mau kurban 5, katakanlah ada siapa lagi di rumahnya, ada orang tuanya 2, jadi 7, kurban sapi 1 buat 7 orang, diniatin boleh. Atau mau kurban kambing 7 boleh juga, ya boleh, dianjurkan malah. Ya, cuman yang jadinya yang lain jadi sunnah kifayah. Kenapa jadi sunnah kifayah? Karena yang satu sudah, yang lain kifayah. Boleh aja, silakan. Nah, adapun ya, di sini disebutkan bagaimana kaum sunnah kifayah maka kaum tusalli kulli minhum. Sunnah buat setiap orang, tapi cukup kalau mereka ada yang melakukan. Nah, adapun misalkan ada orang mengatakan kurban 1 bisa buat keluarga, ini ada salah. Maknanya salah. Kurban 1 tetap buat 1. Karena di sini kita lihat kurban itu ada 3 macam. Mau kurban unta, badanah, atau baqarah, atau ghanam. Nggak ada lagi yang keempat. Ada di antara ulama dalam madhab lain, bukan madhab Imam Syafi'i, mengatakan kuda boleh. Tapi kita madhab Syafi'i nggak ada kuda. Kurban hanya 3, sapi, unta, sapi, katakan unta jarang dah di Indonesia. Ya, sapi buat berapa orang? Buat 7. Kambing buat 1 orang, nggak bisa buat 2 orang, nggak bisa buat 3 orang. Kambing. Nah, kalau ditanya mana yang afdal, kalau dia kurban kambing apa sapi, yang afdal dia sapi. Unta lebih afdal lagi, karena itu 7 bagian di dalamnya. Tapi kalau kambing cuma 1. Nah, tapi kalau dia kurban kambing 7 sama 1 sapi, mana yang lebih afdal? Ulama para ahli fikih menyebutkan 7 kambing lebih afdal dari 1 sapi. Kenapa? Karena setiap dia memotongnya, setiap dia menyembelihnya ada tumpahan darah, hitungan pahala. Berarti kalau cuma sapi sekali doang dipotong, tapi kalau 7 kambing 7 kali itu setiap potong dapat pahala dia. Jadi ulama mengatakan 7 kambing sama 1 sapi mana yang lebih afdal? Ya 7 kambing. Nah, kalau misalkan kayak sekarang masalahnya sekeluarga nggak bisa. Kayak ada di sekolahan bapak ibu punya anaknya sekolah nih, dimintain sumbangan satu siswa 100.000 misalkan. Terus ada 40 siswa, jadi berapa? 4 juta.
Dari 100.000 jadi 4 juta. Dapat dah kambing 1 4 juta, masa nggak dapat? Nah sekarang masalahnya itu patungan yang bayar 40 orang, niatnya buat siapa? Bingung kan? Kan nggak bisa buat 40 orang, bisa nggak buat 40 orang? Nggak bisa. Kambing niatnya tetap buat 1. Nah sampai ulama ngasih solusi, diniatin untuk 1. Siapa? Ya mungkinlah siswa pengen berbakti sama gurunya, niatin dah bu guru, ini buat bu guru. Niat dah si ibu gurunya ini. Nah gimana cara niatnya? Ketika disembelih kurban, ini kurban saya niatkan pahalanya agar diberikan kepada semua siswa saya dan orang tua siswa. Ini boleh? Boleh. Pahala, niat pahalanya. Kayak kita nih mau kurban di rumah, misalkan suami mau kurban, niatin pas mau kurban, niatin ya Allah ini kurban saya, bulan bin bulan, saya niatin pahalanya untuk keluarga saya dan untuk orang lain, gitu. Boleh, ya cuma niatin pahala, bukan hitungan kurban. Hitungan kurban tetap buat satu kambing untuk 1 orang. Ini masalah yang banyak sering terjadi. Hanya saya sampaikan seperti itu. Kemudian mana yang bagus? Kurban bagus kalau kayak kambing kita misalnya. Bagus kalau warnanya putih. Paling bagus warnanya putih. Kemudian bolehlah agak kuning-kuning krem, kambing dan krem. Terus afra lebih nggak murni lagi, nggak putih murni, nggak krem. Kemudian lagi balqah juga boleh. Kalau balqah itu gelang, nggak ada hitamnya, putihnya, kambingnya itu paling afdal. Cuma sauda, kemudian yang hitam polos kambing. Cuma hamra merah terakhir, merah paling terakhir. Ya. Nah syaratnya bagaimana? Kita mau kurban, ada syaratnya ada. Di antaranya syaratnya untanya harus sudah 5 tahun. Sapi juga begitu. Harus sudah berapa tahun? Khamsus sinin tama 5 tahun sempurna. Nah, wal ma'az ini kambing, kalau kita bilang kambing apa kambing kacang ya. Bukan domba, bukan. Itu 2 tahun. Syaratnya. Kadang-kadang ada kambing masih muda udah dipotong aja ya. Domba setahun. Peminat doa sanah tamat setahun. Jangan balibul. Balibul bayi 5 bulan. Ada kan kalau orang Tegal suka mau tahu. Nah, kambingnya baru bulan. Bapak kambingnya muda biar enak dimakannya. Bukan masalah kambingnya muda enak dimakan, itu baru setengah tahun, belum nyampe bahasanya nisabnya, batasannya, syaratnya. Jadi maksudnya kalau sudah 1 tahun. Nah syarat lagi wa an la takuna jarbah. Syaratnya nggak boleh kita nyembelih kurban jarbah. Jarbah itu yang punya penyakit kudis. Jangan. Wah ini enggak lah, walaupun kudisnya dikit. Jadi lihatin kalau mau kurban, kita perhatiin kurban. Wala syadidul araj, jangan syadidul araj. Syadidul araj itu syadid, banyak, keras, kuat, pincang. Kalau pincang dikit masih mending, tapi pincang banget. Makanya kalau di sini ada yang jualan kambing, kalau ada yang jualan kambing, itu cek dulu. Ya mohon maaf ya, saya kasih contoh saya berdiri Pak. Nih, kalau ada yang jualan kambing, ini kambingnya. Seret ini ke pembelinya, lihat ya. Gimana itu kambing jalannya? Nah, supaya apa? Pembeli merasa nyaman, merasa tenang ketika dia membeli kambing. Dia lihat. Ketika dia lihat kambingnya itu nggak pincang nggak sah, ini syarat. Ya kadang-kadang kan pembeli yang mana ya tuh, iya udah deh, kasih duit selesai. 2 tahun dia pincang. Kagak dicek, kagak dilihat. Padahal yang baik itu kita kasih lihat tuh pembelinya, seret aja dikit nih, lihat ya, ajak jalan. Ya kadang-kadang orang nggak mau simpel Pak, kalau punya uang nggak mau simpel, beli aja mana, oh ini gede ini bagus, nggak boleh. Wala ajba, ya nggak boleh juga yang rusak sumsum otaknya. Nah, ini gimana ngelihatnya dari gelagatnya kan? Ya, nggak boleh. Wala majnuna, nggak boleh kambing gila.
Gimana sih? Bingung juga ya. Kalau bukan ahli kambing, nggak ngerti juga ini ya. Nah, ini syarat tapi nggak boleh kambing gila dipotong jadi kurban, nggak boleh. Wala amya, nggak boleh juga kambing buta. Wala awra, nggak boleh juga buta ya satu mata, nggak boleh. Kalau satu mata. Ya, wala marid wa mardan yufsidu lahmaha, nggak boleh juga yang sakit merusak dagingnya. Kayak apa? PMK apa? Tahu merusak daging apa enggak? Mau merusak apa boleh? Ya, seperti itu. Wala yaminu syai'un min udhuniha wa in qalla, nggak boleh cacat kupingnya walaupun sedikit. Aw lisannya atau lidahnya walaupun sedikit. Ya. Nggak boleh juga yang kambing rusak dor'aha, susunya nggak boleh. Aliyatiha, begitu juga yang bokongnya. Wala syai' zahir min fakhya, atau sesuatu yang rusak dari pahanya bagian kambing. Wa an la tadhhab jami'u asnaniha, enggak boleh juga nyembelih kambing yang enggak ada giginya. Kambing enggak ada giginya. Ya, dicek ya. Jadi seperti itu. Bukannya rewel dikit sih pembeli ya. Cuman kan biar kurbannya sah diterima. Ada ya. Wa an yanwi tadhiyah, dan caranya menyiapkan tadhiyah ketika menyembelih. Kapan waktu menyembelihnya? Ba'da tulu'i syamsi yauman nahar, ya, setelah terbitnya matahari di hari Idul Adha, dengan syarat mudiya raka'atain khutbatain khafifatain. Ya, setelah 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan. Ya, sholat Idul Adha 2 khutbah baru waktunya boleh kita menyembelih. Ila akhir ayam tasyrik, sampai hari terakhir hari tasyrik. Tanggal berapa hitungannya? 14. Ya. 13 ya. 13. Nah. 10 Dzulhijjah hari pertama Idul Adha, hari tasyriknya 11, 12, 13. Hari 13. Terakhir. Kalau bahasa kitanya lebaran keempat gitu. Terakhir itu. Kapan yang afdal? Yang afdal taqdim fi dzakar, karena di dalam hadis di hari tersebut amalan yang paling dicintai oleh Allah di hari Idul Adha adalah menyembelih kurban. Makanya afdal di hari pertama. Nah, tapi kan kadang-kadang ada pilihan, kadang-kadang hari lebaran hari Jumat orang mau sibuk sholat Jumat, takut kalau menyembelih pagi nggak buru, boleh besok, boleh, nggak masalah. Masih ada waktunya sampai hari tasyriknya selesai. Nah, hal yang penting ini juga yang tidak kalah penting, yajibu tasadduq bi syai'in min lahmiha, wajib ini wajib ya, bersedekah dengan isi dagingnya tersebut walau sedikit, wajib. Nai'an, mentah, wajib. Beda sama akikah, akikah sunnah matang ya, kita bicara wajib. Ini bagi siapa bicaranya? Kita kadang motong sendiri mungkin di rumah ya. Kalau di masjid kan gak hitungannya udah ngasih semua. Ya kita dapat mungkin nggak tahu kurbannya siapa. Tapi kalau misalkan kita motong sendiri wajib walau sedikit, tapi dengan syarat mentah. Walau bayu syai'in minhu, nggak boleh kita jual bagian dari kurban apapun. Ini penting. Wa yatafaddaq bi jami'il mandura. Walau di sini sampai rejus udhiyah tatawwu, di dalam udhiyah la itlaf, sampai enggak boleh hilang bagiannya, enggak boleh hilang. Kata Syekh Abdurrahman Ba'abal, enggak boleh hilang bagian. Wa ala i'ta' al-jazar ujratu, enggak boleh kita memberi penyembelih dengan bagian itu upahnya, enggak boleh. Jadi kita bilang misalkan ini kulit buat upah, enggak boleh. Mau kasih kulitnya, mau kasih kepala, kasih daging. Upah lain, bicara upah lain. Jadi jangan itu dinilaikan kepada harga atau dinilaikan kepada bayaran, nggak boleh. Apapun, hatta kepalanya, hatta kakinya, hatta kulitnya, hatta isi perutnya bahasanya. Kalau mau kasih. Hitungannya itu tasaddaq, hatta lil jazar, walaupun buat dia yang menyembelih nih. Ini bukan upah ya, ini sedekahnya dari dagingnya, dari kurban. Nah, adapun si yang diberikan tersebut mau dijual buat dia, itu urusan dia, karena kita udah ngasihnya keluar.
Misalkan anda dikasih ini kulitnya buat ente, dia jual kulitnya, nggak mungkin kan kulit dimakan sama dia, ya kan? Ya dia mau jual, itu udah hak dia, nggak ada masalah. Tapi dengan syarat kita memberinya bukan sebagai hitungan atau upah atau berharga dengan hitungan harga. Oh, ini sangat penting. Banyak kan kadang-kadang ini upahnya ya, padahal dia udah ngasih uang juga, tapi dikasih lagi upahnya sekalian. Jangan, semuanya harus. Payudan sunnah, kita mau ngambil sedikit. Kalau kita mau tahu, ngambil sedikit, ambil secukup sedikit. Nabi SAW waktu nyembelih semua dibagi, Nabi ngambil sedikit. Kalau kadang orang itu enggak, maunya setengah, dia mana bosannya paha belakang. Nah kadang-kadang suka ada yang begitu modelannya ya. Sunnahnya enggak begitu, sunnahnya walau sedikit aja, ambil bagian sedikit. Ya, ada cukuplah istilahnya buat kita bawakan dari istilah. Nah, kalau orang yang berkurban boleh makan daging, boleh. Boleh. Kurban saya makan daging boleh. Beda sama akikah. Kalau akikah dimakruhkan, karahiyah yang luar biasa, makruh. Ya. Nah, seperti ini gambaran kalau kita berkurban. Nah ini tadi bicara kalau sembelihannya sunnah, tapi kalau nadar semuanya harus disedekahin. Kita nggak ngambil sedikit pun karena nadar. Ya, karena nadar. Nah, terakhir wa yukrahu an yuzila syai'an, makruh kalau kita menghilangkan sesuatu bagi yang ingin kurban, bagi yang ingin berkurban. Mulai dari awal Dzulhijjah kemarin, ya, fi asyri Dzulhijjah, di 10 hari Dzulhijjah ini, makruh kalau dia mau berkurban potong kuku sama potong rambut, makruh. Berarti sunnahnya jangan dipotong dulu. Kalau mau kurban sekarang jangan dipotong kukunya, jangan dipotong rambutnya. Ya, makruh. Berarti sunnahnya tidak dipotong. Makruh, bukan wajib. Dan siapa? Kita, bukan kambingnya. Ada orang bilang kuku kambingnya nggak boleh dipotong atau rambut kambingnya nggak boleh dipotong. Bukan kita yang mau berkorban, ya sunnah kita tidak memotong kuku dan rambut, makruh dipotong. Jadi kalau ada yang kepotong, ini hal makruh, nggak masalah. Tadi pagi baru ada satu orang WhatsApp saya sampai ngirimin foto kukunya dia. Saya udah niat kurban, kuku saya kagak sengaja kena apa namanya baju, kenapa udah setengah ini, terus gimana nih diminanya berlebaran? Saya bilang potong lah, tinggal setengah, karena takut jadi makhluk buat dia, jadi suatu yang membahayakan, doror buat dia, takut jadi hal yang membahayakan. Ini sekelumit sedikit ringkasan daripada udhiyah, ya, karena memang pas banget momentumnya kita menjelang Idul Adha, dan ini banyak harus menjadi perhatian buat kita. Makanya saya pesenin kalau bisa kita yang mau berkurban juga, ya berkurbanlah, berkurban masjidnya sini, masjid, masya Allah, masjid Al-Ikhlas buat kurban ya. Boleh jamaah yang mau ngasih kambing, sapi, terus kalau bisa kita mau berkurban, kita lebihin berapa nih udah kurban kambing, kita kasih uang ini buat upah. Jadi kita nggak memberatkan dari kurbannya, tapi memberatkan dari diri kita, dari uang pribadi. Berapa misalkan upah yang wajar untuk menyembelih kurban, sekian, ada sekian. Nah, itu cara yang terbaik supaya kita melakukan kurbannya juga dengan baik dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita tahun ini, mudah-mudahan kita bisa berkurban. Insya Allah setiap tahunnya bisa berkurban. Amin ya Allah ya Rabbal